cara menyapanya. Jadi bagaimana kakak? Shalom adik-adik yang ada di rumah. Halo. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kabar baik. Hai yang ada di Samarinda, Yang ada di Balikpapan. dan juga adik-adik yang ada di Modang. Nah, sekarang kita mau beribadah. Adik-adik, kita saat teduh. Amin. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, Dia Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang adil dan yang benar, kepadamu kami bersyukur dan bersembah karena tiada yang setara dengan Engkau. Engkau telah mengajarkan kepada kami apa yang baik yang berkenan bagimu, tetapi kami sering melakukannya. Kami memohon supaya Roh Kudus menyucikan hati dan pikiran kami, serta mengingatkan kami supaya selalu rendah hati di hadapan-Mu. Olehnya kami semakin diperlengkapi untuk segala pekerjaan yang baik, berlaku adil serta mencintai kesetiaan. Kami memanjatkan doa ini melalui Yesus Kristus. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan. Yuk kita berdiri bersama-sama. Kita puji Tuhan dengan judul Aku senang jadi anak Tuhan. 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 Anak Tuhan tak boleh sombong. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Sombong, sombong, sombong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh sombong. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya, kita harus takut kepada Allah serta mengasihinya dengan segenap jiwa, menaruh pengharapan serta beribadat hanya kepadanya. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah aku untuk melakukan titah-Mu. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, kita bernyanyi bersama dengan judul Biarpun gunung-gunung beranjak. Yuk sama-sama adik-adik semuanya. Biarpun gunung-gunung beranjak dan segala bukit bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman-Mu Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Shalom, horas adik-adik semua. Selamat hari Minggu. Apa kabarnya adik-adik? Sehat, dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Kakak mau dengar dulu suara dari adik-adik sekolah Minggu Samarinda. Mana suaranya? Sehat, dahsyat, luar
Salam sehat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada hari ini kita mengucap syukur karena kita boleh bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan di rumah kita masing-masing. Baik, adik-adik, Alkitabnya sudah dipersiapkan ya? Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tiba saatnya kami sudah mau mendengarkan firman Tuhan. Engkau boleh izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Berikanlah kami hati dan juga pikiran yang siap untuk menerima firman-Mu. Urapi kami semua dengan kuasa-Mu ya Tuhan, agar kami mampu mengerti setiap firman-Mu yang akan hamba-Mu sampaikan. Amin. Nas Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Kejadian 11 ayat 1 sampai ayatnya ke-7. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita bacanya bergantian ya adik-adik. Kakak yang pertama, selanjutnya adik-adik ayat berikutnya. Sudah siap? Kita baca ya. Di atas perikop Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tiar gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserah ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan Ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah, kita turun dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Amin. Tema kita hari ini adalah Menara Babel. Adik-adik tentunya sudah tahu ya, apa itu Menara Babel. Menara Babel adalah gedung yang tinggi yang pernah dibangun di zaman Babilonia. Ayo adik-adik, simak apa yang akan kakak jelaskan tentang firman Tuhan Menara Babel. Apa jadinya jika kita membangun rumah dengan beberapa tukang dari berbagai daerah dan budaya yang berbeda, lalu komunikasi menjadi penghalang? Kita minta palu, yang diantar adalah batu. Ketika kita minta gergaji, yang diantar justru jeruji. Kacau bukan adik-adik? Sudah pasti semua akan berantakan. Gambaran di atas hampir sama dengan kisah pembangunan menara tinggi di Babel yang sering kita kenal dengan istilah Menara Babel. Menara itu selanjutnya menjadi simbol atau tanda bahwa manusia mampu melakukan sesuatu yang luar biasa, sehingga mereka patut mendapat pujian atas apa yang mereka lakukan. Ternyata hal tersebut tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan mau agar manusia menggunakan kemampuan dan pikiran yang Tuhan berikan untuk melakukan berbagai hal yang baik. Tetapi apa yang telah mereka lakukan seharusnya diserahkan ke dalam penyertaan Tuhan. Sehingga bukan kemuliaan diri sendiri yang menjadi tujuan, tetapi kebaikan dan kemuliaan nama Tuhan. Nah, untuk adik-adik sekolah minggu kecil, kakak mau bercerita tentang kata yang sombong. Kakak mau bertanya dulu, apakah ada adik-adik yang sombong? Merasa sok pintar? Semoga tidak ada ya. Tuhan tidak suka melihat anak-anak sekolah minggu yang sombong. Karena apa? Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik dan rendah hati. Sekarang kakak mulai ceritanya ya. Katak yang sombong dan lembu. Ya, suatu hari di tengah padang rumput yang luas ada sebuah kolam besar. Di dalam banyak sekali katak. Adik-adik pasti tahu ya apa itu katak. Di antara katak ada seekor katak yang besar dan yang paling kuat. Namanya si gombal. Karena besar dan kuat, si gombal menjadi katak yang sombong.
Dan dia merasa tidak ada kata lain yang bisa mengalahkannya. Karena sifatnya itu ada banyak kata yang menjauhinya. Si gombal sering dinasehati oleh kakak lain supaya jangan bersikap sombong. Tapi si gombal tidak pernah mendengarkan. Suatu pagi ketika si gombal berlatih di padang rumput, ada seekor anak lembu yang sedang bermain di situ. Tidak sengaja, sewaktu memakan rumput, lidah anak lembu mengenai tubuh si gombal. Lalu si gombal pun marah. Sebenarnya anak lembu itu tidak berniat mengganggu si gombal, sehingga membuat si gombal menjadi cemas dan melompat menjauhi anak lembu. Setelah itu, si gombal bertemu dengan kata-kata lain. Si gombal pun menceritakan kejadian tadi. Aku tidak tahu ada makhluk di padang rumput hendak menelanku, kata si gombal. Tetapi kata-kata lain menjelaskan bahwa makhluk itu namanya anak lembu. Tidak jahat, setiap pagi dilepaskan di padang rumput. Tapi si gombal tidak percaya. Aku sebenarnya bisa melawannya dengan menggembungkan diriku dengan bangga dan sombongnya. Seperti ini adik-adik, dia menggembungkan badannya dengan bangga dan sombongnya. Gombal terus menggembungkan badannya. Setelah perut gombal menggembung dengan sangat besar, tiba-tiba dia jatuh lemas dan perutnya sakit. Walaupun letih dan merasa sakit karena ulahnya sendiri, dan setelah kembali pulih seperti biasa, mulai saat itu sikapnya telah berubah. Ia pun meminta maaf kepada kata-kata lain selama ini bersikap sombong. Jadi adik-adik, walaupun tubuh kita lebih besar dari teman-teman atau merasa lebih pintar, cantik, tampan, lebih tinggi, kita jangan pernah sombong ya adik-adik. Seperti firman Tuhan hari ini, ada banyak orang pintar, kuat, besar, dan pada saat itu yang merasa hebat dan sombong di hadapan Tuhan, mereka kemudian membangun sebuah menara yang bernama Menara Babel. Mereka berpikir bahwa mereka lebih hebat, kuat dari Tuhan. Tuhan tidak suka dengan kesombongan mereka, sehingga Tuhan menjadi marah. Sehingga pekerjaan mereka itu tidak bisa diselesaikan. Jadi adik-adik, tidak ada gunanya sombong ya. Mulai sekarang kita berjanji kepada Tuhan supaya saya tidak sombong. Terima kasih. Selanjutnya untuk adik-adik kelas besar firman Tuhan yang mau kita dengar hari ini. Kondisi waktu itu semua manusia memiliki satu bahasa dan satu logatnya, yang memberikan mereka kesempatan berada dalam kesatuan dan keutuhan untuk hidup bersama di satu tempat yang disebut Tanah Sinear. Dengan kemampuan bersama itu, membangun tempat tinggal dan menemukan cara untuk menyiapkan bahan-bahannya berupa batu dan tergala-gala atau tanah liat untuk merekatkan. Tiba-tiba muncul ide untuk membangun sebuah menara yang tinggi yang puncaknya sampai ke langit. Adapun tujuan dari pembangunan menara yang tinggi itu, tujuan pertama tentu berkaitan erat dengan peristiwa masa lalu, yakni pemusnahan massal melalui peristiwa air bah. Bisa jadi bahwa ini adalah upaya mereka untuk menghindari hukuman andai kata dilakukan Tuhan lagi untuk menghukum mereka. Tentu ini merupakan motivasi yang salah. Supaya terhindar dari hukuman Allah, bangunlah alat penangkal hukuman. Dengan kata lain, mereka bukan mencari sebab mengapa dihukum, yakni karena dosa, tetapi justru merasa perlu menyaingi kedahsyatan hukuman itu. Tujuan kedua, puncak menara itu direncanakan dibangun untuk mencapai langit. Maka secara tidak langsung tujuan pembangunan Menara Babel adalah untuk mendekati tempat Allah. Tujuan ketiga, untuk mencari nama. Istilah nama yaitu kemasyhuran, popularitas atau terkenal. Tujuan membangun Menara Babel untuk mencari nama. Itu secara dengan sombong dan keangkuhan untuk menandingi Allah. Kemudian tujuan keempat adalah jangan terserak ke seluruh bumi. Mereka dengan sengaja melawan keinginan Allah untuk membuat manusia memenuhi bumi dan supaya terjadi penyebaran yang merata di seluruh permukaan bumi. Menara
kesombongan tegar tekuk dalam jiwa pemberontak umat manusia pada waktu itu. Dan adik-adik, akibat tujuan yang tidak baik, Tuhan menggagalkan pembangunan Menara Babel. Ada beberapa hal yang menarik yang terjadi, yakni yang pertama, Tuhan turun untuk melihat kota dan menara yang sedang dibangun. Menara yang dibangun tinggi supaya anak-anak manusia dapat naik dan melihat kemuliaan. Justru disikapi Allah dengan cara turun melihat mereka. Tuhan Allah sendirilah yang turun menjumpai kenajisan manusia. Jika Tuhan tidak pernah turun, maka manusia tidak bisa menjumpai Allah. Yang kedua, Tuhan mengacau balaukan keseragaman yang mereka banggakan. Kesatuan bahasa dan logat sebagai anugerah Allah ternyata disalahgunakan untuk memberontak kepada Tuhan. Maka Tuhan pun membuat keseragaman menjadi keberagaman, keharmonisan menjadi disharmoni atau kacau balau. Modal utama mereka yang dipakai untuk menyayangi Allah justru sirna dan hilang lenyap. Yang ketiga, Tuhan menyerahkan mereka ke seluruh bumi. Maksud hati para manusia itu untuk hidup dan tinggal menetap di suatu tempat sebagai bentuk perlawanan pada rencana Allah. Justru gagal. Tuhan membuat mereka terserak di berbagai tempat di bumi agar rencana Tuhan penuhilah bumi sebagai tujuan manusia diciptakan Allah dapat tercapai. Jadi adik-adik, poin penting yang bisa kita ambil dari cerita firman Tuhan hari ini yaitu satu, kisah tentang kesombongan manusia yang bertujuan melawan kehendak Allah dan menyamakan diri dengan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, kemampuan dan kecerdasan manusia ada batasnya. Kegagalan manusia membangun Menara Babel mengajar kita untuk selalu membawa rencana besar kepada Allah yang dapat mengatur dan mengarahkan berkat-Nya kepada kita. Ketiga, kita tidak boleh terjebak pada pikiran kita yang selalu merasa diri hebat, mencari popularitas, ingin viral, ingin dipuji-puji orang lain, dengan kemampuan yang justru mendatangkan bencana bagi diri kita. Dan yang keempat, kemampuan manusia untuk berbahasa bukan untuk merancang yang jahat dan menyampaikan ujaran kebencian. Tuhan tidak menghukum manusia pada titik lemahnya, tetapi pada titik kekuatannya. Kekacauan dalam berbahasa sudah cukup menggagalkan rancangan jahat manusia. Dan yang terakhir, Tuhan dapat membuat kita gagal dan jatuh jika kita sombong, supaya kita hidup dalam kehendak-Nya. Ya, mari adik-adik semua kita gunakan bahasa untuk memuji dan bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita berkat melimpah hari demi hari. Yang kita cari adalah kerajaan Allah dan kebenaran, kehebatan dan prestasi yang kita miliki hendaknya tidak membuat kita buta dan tuli rohani. Jika kita percaya, kita tidak akan dipermalukannya. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Berkati kami yang menyampaikan, berkati juga adik-adik yang mendengar. Biarlah kiranya firman-Mu dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Roh Kudus-Mu tetap tinggal di dalam diri kami. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, ayat hafalan kita pada hari ini tertulis pada Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sekali lagi ya adik-adik, lihat tulisan kakak. Lukas 14 ayatnya yang ke-11. Barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri,
ia akan ditinggikan. Hai adik-adik, sekarang kita mau buat menara Babel dari Gelas plastik. adik-adik sudah punya di rumah kan? Yuk kita buat bersama-sama dengan kakak di sini. Sekarang kita susun gelasnya adik-adik. Ya, sampai tinggi-tinggi ya. Tinggi sekali. Karena menara Babel itu mereka mau buat sampai tinggi, sampai ke langit. Adik-adik. Ya. Tiba-tiba adik-adik ambil handblobe gelas air. Apa? Ambil dulu gelasnya. Kenapa dong? Ambil dulu gelasnya. Naon atuh? Tiba-tiba bahasa mereka dikacaukan oleh Tuhan dan menaranya pun sehingga menara Babelnya tidak jadi dibangun dan runtuh semuanya. Jadi adik-adik, kita tidak boleh sombong ya. Apapun yang kita miliki tidak boleh sombong. Iya kan kakak? Iya kakak. Oke, terima kasih. Dah. Bye. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kasih sayang dan berkat-Mu kepada kami. Terima kasih untuk hari ini kami masih boleh beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Kami sedih, kami bosan karena tidak dapat berkumpul di sekolah minggu dan belajar di sekolah karena keadaan ini. Bapa yang pengasih, tolonglah kami agar Bapa ini cepat berlalu. Berkatilah orang yang kami sayangi, orang tua kami, teman-teman kami, guru-guru kami, dan keluarga kami. Berikanlah kesehatan, kekuatan melewati semua situasi ini. Kami percaya Tuhan penolong kami, memelihara kami, dan memulihkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa dan syukur kami. Amin. Kami berdoa juga buat pemimpin kami ya Tuhan, kiranya Engkau campur tangan dan memberikan kekuatan untuk pemimpin kami, untuk memulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa untuk negara kami ya Tuhan, supaya bangsa kami bisa lebih cepat pulih dari wabah virus corona. Dan kami juga berdoa untuk jemaat gereja kami Tuhan, biarlah Tuhan Yesus selalu menyertai dimanapun mereka berada. Engkaulah yang baik, yang suka mengampuni kami dan menyadari akan kesalahan kami. Dalam permohonan dari pengampunan Bapa di surga, karena dari situlah pemulihan dan pembaruan menjadi milik kami. Milik kami orang percaya, milik gereja, dan milik semua yang berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar bagi persembahan kita diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17a. Demikian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan menghiaskan kekudusan. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan sambil menaikkan pujian. Di sini aku bawa Tuhan. Terima
kelancaran dalam kegiatan ibadah ini. Banyak ilmu dan hal bermanfaat yang kami dapat. Semoga rangkaian ibadah ini dapat menjadi bekal hidup yang bermanfaat bagi kami semua. Tuhan yang Maha Kuasa, mohon berkatilah seluruh pelayan-Mu yang membantu mensukseskan kegiatan acara ini. Berkati pula mereka yang belum berkesempatan mengikutinya, agar pertemuan berikutnya dapat ikut dalam kegiatan ibadah. Serta berkati juga persembahan yang sudah kami kumpulkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati juga kami yang sudah mengumpulkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari adik-adik bersama-sama kita menaikkan doa O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani, Hanami Hagano, Pasada Uhur Nami, Ase Torabano, Semboy dalam Nami, Salamkan Atosa, Doa Masonami, Torang Ayeja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik kita sudah beribadah. Tetap semangat ya dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.